Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat SMK Musda, pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah membawa rantang untuk makan bersama Pak Somad. Saya ucapkan selamat datang untuk para audiens yang terhormat. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Lab RPL SMK Musda Perbongan dalam acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk melengkapi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 11 tahun 2024. Salawat beriring salam saya hadiahkan ke junjungan kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena syafaatnya juga lah yang kita harap di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Musda Perbongan, dengan ini diwakilkan oleh PKS Kurikulum yaitu Menjunda Aulia SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMK Musda Perbongan. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 yaitu Ibu Ella Agustiasari SPD. Adapun terkait acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu pembukaan dari protokol yaitu saya sendiri, kemudian pembacaan doa, selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Yang keempat, pemaparan materi budaya positif. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam adalah kesimpulan. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya lewat goa. Sebelum presentasi dibuka, marilah kita awali dengan berdoa. Kepada Ibu Bella kami persilahkan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih kepada Mem Sabaria yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memimpin doa. Doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah diskusi kami pada sore hari ini. Jadikanlah pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hasil dari diskusi hari ini dapat kami implementasikan kepada siswa kami. Jadikanlah budaya positif ini menjadi budaya yang senantiasa kami laksanakan di sekolah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah siswa kami menjadi siswa yang berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mandiri, kreatif, berinovatif, gemar bergotong royong, dan bernalar kritis. Istajib doanya ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Bella. Semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya kepada Menjunda. Kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum
yang mewakili pimpinan SMK Musda Perbongan mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Semoga hasil diseminasi ini nantinya dapat dipahami dengan baik dan diterapkan oleh kita semua. Kami dari pihak sekolah tentunya sangat mendukung segala kegiatan positif yang menambah wawasan dan skill Bapak Ibu guru di SMK Musda Perbongan. Demikian kata sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yunda. Semoga harapan-harapan yang sudah dipanjatkan kepada kami, insya Allah akan terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Agustiasari SPD. Kepada Ibu Bella kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Sabaria. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi kita hari ini. Presentasi ini adalah mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, yang terhormat kepada wakil kurikulum Mem Yunda, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk kami untuk mengimbaskan apa sih sebenarnya materi budaya positif ini. Jadi teman-teman, budaya positif ini kami dapatkan dari program guru penggerak ini, di mana pada modul 1.4 ada namanya budaya positif. Oke, ini adalah daftar isinya, di mana ada judul presentasi, kemudian perkenalan diri kami CGP, selanjutnya pemaparan materi budaya positif, kemudian tanya jawab, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, ini tim kami dengan saya sendiri, Bella Agustiasari SPD, dan Ibu Sabaria SSSPD, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut ini adalah Ibu Pasil dan Ibu PP, yaitu dari Bu Sabaria, di mana fasilitatornya adalah Bu Aisyah Marlian Daula Eskom, dan PP-nya Bu Sabaria adalah Bu Aini Wildan SPD. Dan ini adalah fasilitator dan pengajar penaktik saya, di mana Bapak Agus Wijanarko SPD itu sebagai fasilitator saya, kemudian Ibu Nurul Huda sebagai pengajar praktik. Oke, Bapak Ibu, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi ini adalah judul besarnya, kesimpulan poin-poin besar. Yang pertama ada perubahan paradigma dalam belajar, kemudian yang kedua kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketiga disiplin positif, dan kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol seorang guru, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau profil Pancasila itu terdiri dari salah satunya mandiri,
inovatif, kolaboratif, dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, ini ada aktivitas cobalah buka. Jadi saya minta sama Bapak Ibu coba dengan pasangannya gitu, saling berpasangan, cari pasangannya, ya Bapak Ibu. Ya, yang satu mengepalkan tangannya. Ini didapatkan Bapak Ibu pasangannya, ya. Pak Suryono sama Bu Yus, ini contohnya Pak Suryono sama Bu Yus. Pak Bu Yusdiana mengepalkan tangannya dan Pak Suryono membuka kepalan tangan Bu Yusdiana. Bu Yusdiana ini ibaratkan di dalam kepalanya itu dia menyimpan sesuatu yang berharga. Kemudian Pak Suryono ini bagaimana caranya membuka kepalan tangan Bu Yusdiana? Suka-hati dengan cara apapun, boleh dengan cara merayu, ayolah Bu Yus bukalah kepalan tanganmu, bukalah gitu, atau marah dengan cara menghardi, dengan cara apa namanya lagi, menawarkan dengan uang, ini nanti aku kasih uang, bukalah, suka-hati dengan cara apapun gitu ya Bapak Ibu. Dan coba Bapak Ibu diterapkan, nanti dilakukan secara bergantian. Coba Pak No gunakan kekuatannya. Mau nggak kira-kira ya Bu Yusi buka tangannya? Mau nggak kira-kira? Coba, nggak masalah. Mau dirayu juga boleh, mau dipaksa. Coba dirayu Pak. Gimana cara rayu? Kalau dia misinya apa ya? Siapa yang Mau tahu aja. enggak. Enggak mah kasih uang dulu lah. Mau tahu aja. Enggak. Enggak mah kasih uang dulu lah. Coba kasar kono, bukan cara kasar. Cepat buka. Apa ini? Mana sih? Kasih uang dulu lah baru buka. Oh ya, nanti saya kasih ke saya aja. Oke, terima kasih Pak Ono dan Bu Yusiana. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol Bapak Ibu. Kalau misalnya Bu Yusdiana membukanya, berarti Bu Yusdiana itu membiarkan apa namanya Pak Suryono mengontrol gitu, membiarkan Pak Suryono mengontrol Bu Yusdiana seperti itu. Kita masuk atau ada tambahan? Seperti ini Bapak dan Ibu. Coba kita bayangkan siswa kita di kelas. Nah, apapun yang terjadi sama siswa kita dan kemudian kita memberitahunya, memberi pemahaman, memberikan solusi kepada dia, seandainya dia tidak mau memang membukanya, memang gak bisa. Maka intinya kontrol untuk diri kita sendiri yang memang kita gitu. Seperti Bu Yusdiana tadi, yang memang kontrol diri dia. Ya dia pegang tangannya itu gak mau dibuka, terserah mau dikasih uang 10 juta kayak apa kayak gitu ya, mau dirayu, mau dihardik. Kalau memang dia tidak mau berubah, ya tidak mau. Kalau dia tidak mau membuka, ya tidak bisa. Itu dia intinya. Kemudian inilah tugas kita sebagai guru. Di manakah posisi kita sekarang ini? Itulah tadi Pak Suryono tadi. Posisi kita di sebelah mana ini? Apakah kita jadi guru yang memang memaksa? Atau jadi guru yang memang suka merayu, memberi iming-iming, penghargaan seperti itu? Jadi di manakah posisi kita sebenarnya? Nah, terima kasih Bu Bella. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa Ibu Bapak lihat di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana kalau misalnya stimulus respon itu dia realitas kebutuhannya. Kemudian kalau misalnya teori kontrol realitas kebutuhannya berbeda. Kemudian kalau stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Satu lagi, kemudian kalau di stimulus respon kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sabaria, SS, STD. Kepada Ibu Sabaria dipersilahkan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, masuklah kita kepada disiplin positif. Nah, saya tahu dan sadar bahwa yang namanya disiplin positif ini sudah kita terapkan di SMK Musda Perbaunan. Hanya saja kita belum tahu yang manakah itu, gitu kan? Nah, menurut dia ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, selama ini disiplin itu kita artikan kepada peraturan, padahal disiplin itu adalah belajar. Asal mula bahasanya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tingkat tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan. Ada 4 nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, ada 6. Kita udah paham nih ya, kok profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada lagi nilai kebajikan yang lain, yaitu menurut Ibu Primary Years Program atau VYV, sikap murid. Ini sikap murid. Nah, sikap murid yang seperti apa? Nah, ini nanti ada keterkaitannya pada keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita masing-masing. Yang pertama ada toleransi. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya itu kata-katanya yaitu kalau kamu berbuat ini, sanksinya kamu ini begini. Kemudian seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di dalam 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang paling bagus, maksudnya haruslah kita sebagai guru ini bisa memiliki posisi manajer. Apa yang posisi manajer ini? Posisi manajer ini adalah suatu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nanti kita di bagian akhir belajar apa itu segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan? Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, di mana yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, setelah itu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dan yang terakhir, keyakinan sekelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kertas di tempat yang bisa mudah dilihat. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Yang pertama ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, biasanya itu kan kita bisa lihat itu di kelas hasil keyakinan bersama. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu senam. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian di selanjutnya, senantiasa menjadi yang terbaik. Inilah hasil-hasil curah pendapat mereka yang sudah disusun dan disepakati, dan seperti inilah nanti ditempel di dinding gitu. Ini adalah keyakinan mereka bersama. Oke, masuk selanjutnya, ini ada bagian terakhir Bapak Ibu. Inilah tadi posisi kontrol seorang guru yang terbaik tadi sebagai manajer. Jadi ini penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini saya persilahkan kepada Bu Sabaria untuk melanjutkannya. Baik Bapak dan Ibu, ini tadi segitiga restitusi yang sudah saya ceritakan sedikit. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita itu harus bisa berdialog antara siswa dan gurunya. Siswa yang membuat kesalahan, kita itu jangan langsung dihukum. Dialog dulu, ada kan dialog. Dialog seperti apa? Inilah dia dialog segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Nah, seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi biar stabil dulu jiwa dan raganya, mentalnya, maka kita harus kasih kalimat yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau dia bolos, ya sudah banyak ya kan, teman-teman sekelas yang zaman-zaman dahulu sebelum dia gitu. Bahkan kita juga pada saat sekolah pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian setelah kita sudah bisa menstabilkan identitasnya, maka masuk kepada validasi tindakan yang salah. Apa-apa aja sih kalimatnya? Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita pernah gak nanya itu sama siswa?
Apa sih alasanmu nak? Pernah nggak? Pernah. Ibu-ibu, coba tanya dulu aja nuraninya. Pernah kita tanyakan? Nggak pernah ya Pak ya. Langsung aja kita judge dia kan. Makanya anak-anaknya nggak mau ngaku. Kemudian belum. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dia kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya dia butuh tidur karena tadi malam begadang. Ada nggak cara yang efektif? Contoh di kelas saya nih, ada di kelas 11 TKJ 2. Pada saat saya buat keyakinan kelas, mereka mengatakan seperti ini. Kelas seperti apa yang kalian impikan? Saya bilang, ini semuanya berhayal dulu, berhayal. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris semuanya kayak mana? Angkat tangan satu orang. Kalau nggak TKJ 3, TKJ 2 itu. Dia bilang, Mem, kami nggak mau banyak kali tugas. Nah itu kan berarti impiannya. Nah itu dia. Mereka mau bebas. Nggak mau dia banyak kali tugas. Kadang-kadang nggak diperiksa sama gurunya. Iya kan, ibu-ibu kan. Kadang-kadang kita lupa. Oh iya ada tugas ya, lupa saya loh gitu. Nah itu dihindari. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Mereka senang. Nah, jadi kalau sekarang itu, ya walaupun saya juga belum menerapkannya di dalam kelas secara full, tetapi sedikit banyaknya kita pakai juga lah ya, seperti kalau udah jam-jam terakhir, es breaking bisa, atau dikasih es satu persatu bangun gitu. Saya ini kalau udah sumpah kali otaknya gitu kan, saya kasih aja bonbon satu-satu, melek rupanya, melek anak-anak tuh. Mem makasih ya, Mem banyak rezeki, amin saya bilang. Itu kecil aja, kok udah sumpah dia gitu, sumpah kalau kita nengoknya, kadang mau juga. Kemudian ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata penghargaan itu adalah hukuman untuk si anak. Selama ini kita ngasih reward, ngasih penghargaan sama dia, pujian dan segala macamnya, atau yang berbentuk uang, berbentuk benda, itu adalah sebuah hukuman ternyata. Saya juga baru sadar kalau itu sebuah hukuman. Kenapa? Karena nanti membuat siswanya itu jadi, ini dia, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi dia menjadi ketergantungan, tidak punya motivasi. Jadi motivasinya hanya untuk dapat reward. Yang kita senang ya kan, kita senang, tapi itu ternyata adalah hukuman untuk dia. Kenapa? Karena jadi nggak mandiri. Dia tidak mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang benarnya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Kemudian, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal. Kalau yang ini, yang nomor 3, ini sifatnya internal dari dalam diri kita, ya kan? Karena dia bilang motivasinya itu membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kalau yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada nih siswa kita, supaya aku nggak dihukum aja sama guru BP, udahlah aku baik-baik di sekolah. Keluar dari sekolah, kita kan nggak tahu, gitu kan? Kadang kita berpikir gini juga, udahlah, udah lewat dari gerbang sekolah, nggak urusan aku lagi. Seperti itu. Padahal tugas kita adalah memunculkan motivasi internal pada diri siswa tersebut. Ini dia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama itu ada hukuman.
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kadang-kadang kalau kita menghukum siswa, ingatannya ini sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Saya sendiri pada saat SD dulu, guru saya menghukum, dia cubit kukunya sepanjang ini, kuku ininya jempol, kemudian kuku ininya juga panjang. Memang sengaja dia ciptakan ini panjang, dia sengaja peliharaannya untuk cubit. Dicubitnya lah saya nggak pandai lari. Sampai 40 tahun kemudian saya masih ingat sama ibu itu. Dan apa responnya? Pasti masih respon negatif, sakit kali gitu. Seperti itu. Makanya hukuman itu jadi memori kelam sama siswa kita, jadi memori kelam. Nah, tidak nyaman untuk murid dan untuk anak untuk jangka waktu yang panjang seperti yang saya ceritakan tadi. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Walaupun korban mendapatkan keadilan, tapi siswanya merasa. Baiklah, masuklah kita kepada 5 posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Agustiasari. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Sobar. Saya akan melanjutkan presentasi ini di mana ada 5 posisi kontrol guru. Salah satunya kata-katanya itu ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Salah satunya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ucapan kita ke siswa ya Bapak Ibu. Kemudian ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian, ayolah lakukan demi saya. Ayolah lakukanlah demi ibu. Kerjakanlah anak tugas kamu. Ayo cepat, gitu kan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, gitu. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, ucapan-ucapan kita ini kepada anak itu bentuk kontrol di posisi manakah gitu. Oke, Bapak Ibu, kita bahas. Yang pertama itu posisi penghukum. Jadi kita ini posisinya sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya bahasanya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu selalu aja ya salah ya. Baik, kamu dihukum sana 100 pompa. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Seperti kata-kata di awal tadi. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dia kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya dia butuh tidur karena tadi malam begadang. Ada nggak cara yang efektif supaya kamu itu bisa leluasa tidur? Kan gitu. Nah, nanti dia bilang ada Bu, itu di perpustakaan bisa boleh aku. Baru masuklah kepada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas ini gimana yang telah kita sepakati? Kan nanti dia ngomong, iya Bu, kita itu sepakat untuk belajar di dalam kelas, menghormati orang lain. Kan menghormati itu kan? Kalau gurunya kita bolos les, berarti tidak menghormati guru di dalam studinya. Kemudian selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mau jadi apa sih nak sebenarnya gitu? Nanti dia sendiri bisa memvalidasi dirinya. Dia mau jadi apa? Jadi keyakinan kelas itu memang betul-betul masukkan ke dalam hatinya. Motivasi keyakinan kelas itu harus masuk ke dalam relung jiwamu, sehingga dia besok-besok bisa berubah. Oh iya ya, aku kan mau jadi ini. Oh aku mau jadi yang ini. Ada juga dulu TBSN 3 pengalaman ini. Nanya saya sama dia, kenal data kayak mana lagi? Luar biasa lagi. Gak ngerti saya metode apa yang dikasih sama dia. Kemudian saya tanya, mau jadi apa sih nak besok? Tahu jawabannya apa? Udah mem, aku ngomben aja ikut ayahku. Itulah cuma impian itu hanya setingkat ngomben. Tapi saya tambahkan, ya insya Allah semoga doamu dijawab Allah. Kamu mengomben sawahmu sendiri selebar 2 hektar. Dia bilang amin katanya. Besok-besok alhamdulillah sebulan aman, bulan berikutnya ajab. Selanjutnya Bu,
Tahapan segitiga restitusi ini tadi menstabilkan identitas. Selanjutnya Bu, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau mendengarkan diseminasi ini tentang budaya positif. Masuklah kita ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sesi ini Bapak dan Ibu boleh memberikan umpan balik kepada kami. Ayo Bapak dan Ibu, ada yang mau memberikan umpan balik atau tidak? Ya, selanjutnya adalah sesi umpan balik atau tanggapan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi hasil presentasi kami tadi tentang budaya positif, dipersilahkan. Oke, kepada Bapak Sulaiman kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Sebelumnya nama saya Dr. Sulaiman MS, Guru Bahasa Indonesia. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan tentang diseminasi pembelajaran budaya positif di SMK Pusat Perhubungan. Tadi kami sampaikan oleh pembicara cukup positif, tapi saya sebagai guru ini menyampaikan beberapa masukan sebagai pengalaman guru. Nah, tentunya kita masih banyak atau perlu menambah pengalaman kita terhadap siswa di SMK Musda ini, karena kita ketinggalan dalam beberapa bidang, terutama usahanya budaya pembelajaran di Indonesia ini, karena adanya hiburan-hiburan di HP, sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan terhadap siswa tadi itu tidak dihargai. Makanya pada kesempatan ini saya selalu memberikan satu contoh. Lebih baik kita memberikan menjadi contoh daripada memberikan contoh. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah memberikan tanggapannya. Adakah Bapak Ibu lain yang ingin memberikan umpan balik dan tanggapan? Ya, terima kasih kepada Bapak Suryono. Dipersilakan memberikan tanggapan atau umpan balik. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah melakukan pemaparan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Suryono sebagai guru BK di SMK Musda Perhubungan ini. Yang ingin saya sampaikan mengenai diseminasi tadi, ada beberapa hal yang mengenai guru BK. Memang selama ini kami tidak tahu cara menghukum siswa dalam melakukan kesalahan-kesalahan yang positif, Jadi dengan ada pemaparan seperti ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan ini menjadi ilmu dan bisa kami kembangkan di sekolah kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Suryono yang telah memberikan tanggapan dan umpan balik kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin memberikan umpan balik dan tanggapan? Oke, Ibu Pur, kepada Ibu Pur dipersilakan memberikan tanggapan dan umpan balik kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pur Amira. Saya berterima kasih kepada Mem Sabaria dan Bu Bella atas pemaparan yang telah disampaikan dengan baik. Untuk saya selaku guru BK jurusan BKJ di SMK Musda Perhubungan, semoga saya bisa menerapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syamali dan Ibu Bella atas waktu untuk memberikan pemahaman pada kami. Nah, di sini sedikit ada pertanyaan dari saya. Selama ini yang kami terapkan adalah kesepakatan kelas, tetapi dari pemaparan yang saya terima, yaitu ada sedikit perbedaan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya, di manakah letak keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas?
perbedaannya. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Ibu Devi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan apa perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan kelas akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Syabaria SSPD. Kepada Ibu Syabaria dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi Uliana. Nah, kesepakatan dan keyakinan kelas itu memang berbeda, Bu. Kalau dia kesepakatan itu biasanya disusun dan dikembangkan oleh guru dan siswa yang menuntut nilai-nilai positif dan akan berujung kepada keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat positif yang udah kita imagine tadi, yang kita hayalkan, kita suruh siswanya itu berhayal dulu, gimana kita mau menjadikan kelas ini seperti apa. Kemudian kamu mau belajar bagaimana di dalam kelas ini. Impianmu kelas yang bagaimanakah yang akan kita wujudkan sampai setahun ke depan, seperti itu. Nah, itu adalah kesepakatan kita. Kemudian nanti kesepakatan ini ujungnya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kesepakatan itulah akan menjadi keyakinan. Keyakinan kita itu seperti ini, Bu. Kalau kita beragama Muslim, percayakah ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa Allah itu ada? Percaya? 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 Di mana? Saya lihat aja nggak ada. Percaya kan? Kalau saya bilang nggak ada, marah ibu-ibu kan? Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Apapun dia, keyakinan diri kita itu bahwa Allah itu ada. Seperti ini, kesepakatan kelas kita itu yang kita buat kalimat-kalimat positif itu, yakin dia masuk dalam pikiran kita. Jadi kalau kita ini, kalau aku datang terlambat, keyakinan kelasku adalah disiplin. Nah, datang tepat waktu. Dia itu langsung itu, Bu, bangun pagi-pagi. Supaya apa? Supaya dia bisa datang cepat. Untuk apa? Bukan untuk dapat reward, bukan dapat hukuman, tapi untuk keyakinan dirinya bahwa aku adalah siswa SMK Musda Perbongan, harus datang tepat waktu sesuai dengan keyakinanku. Sama kayak kita, aku wajib sholat zuhur sesuai dengan keinginanku, keyakinanku. Nah, seperti itu dia. Itulah keyakinan itu udah masuk ya dalam relung jiwa kita ini. Jadi apapun keyakinannya, apapun orang bilang apapun, kita udah gak masuk lagi. Sama kayak pacar kita ya kan, kita yakin dia itu sayang betul sama kita. Sayang kali dia. Jadi kok dibilang orang dia bonceng cewek di luar, itu udah pasir-pasir di pantai aja gitu. Karena kita sudah ya yakin. Itulah dia keyakinan kelas, Ibu. Bisa kita wujudkan itu, Bapak dan Ibu? Insya Allah, ya Allah, memanglah SMK Musda ini adalah guru-guru hebat. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari keseluruhan diskusi kita yang akan disampaikan Ibu Bella. Oke, Bapak Ibu, kita sudah bagian terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan hari ini adalah budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal atau motivasi yang ada dalam diri siswa, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah kita. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan guru, tenaga tendik, dan seluruh warga sekolah, baik orang tua itu sendiri maupun komite sekolah. Baik Bapak Ibu, inilah sesi terakhir. Maka saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu moderator, dipersilakan menutup acara. Baiklah Bapak dan Ibu, sampailah kita di akhir
acara diskusi diseminasi hari ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru hebat SMK Musda, kami ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga untuk Bapak dan Ibu karena bersedia untuk mengikuti diskusi hari ini. Semoga apa yang Ibu dan Bapak berikan untuk kami hari ini akan menjadi amal ibadah jariah bagi Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga karena bantuan Bapak dan Ibu. Modul 1.4 budaya positif aksi nyata ini tidak akan pernah bisa terlaksana. Baiklah, akhirul kalam saya sudahi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan saya yang salah pada hari ini. Saya mohon maaf, dan pada Allah juga saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hello, good morning. Nah, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Saya mau kalian itu berangan-angan atau berandai-andai kelas seperti apa yang kalian inginkan. Nah, di sini saya sudah punya kertas berwarna. Jadi dari sinilah kalian buat atau kalian ungkapkan angan-angan kalian itu seperti apa. Buat dalam kalimat positif. Oke? Contoh, saya mau kelas saya indah. Nah, seperti itu. Ya, nanti baru kita masukkan, kita gabungkan di dalam keyakinan kelas yang sudah ada di sini. Ini sudah ada template-nya. Jadi tinggal saya bagikan. Ya. Kalian tulis kalimat kalian atau angan-angan kalian seperti apa? Bisa kan? Bisa. Oke guys, silahkan ditulis. Waktunya 5 menit untuk kalian berhayal. Setelah kalian tulis, nanti kita tempelkan di depan kelas. Kemudian ada kolom 2. Nanti kita baca sama-sama, baru kita rumuskan kalimatnya apa. Ayo, silakan. Ya, one by one. Letakkan. One by one. Oke. Next. Oke, oke guys. Kalau sudah siap kembali ke tempatnya masing-masing. Oke.
yang bersih dan rapi. Kelas saya rapi, saya ingin kelas yang biasa-biasa saja. Saya ingin kelas ini tentram, damai, dan solid. Saya ingin kelas yang asik, kelompoknya humoris, kompak dan humoris. Saya ingin kelas yang bersih, rapi, dan indah. Saya ingin kelas yang indah, saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin mempunyai kelas yang indah, saya ingin memiliki kelas yang bersih. Saya ingin kelas kami bersih, nyaman, tidak berisik. Saya ingin memiliki teman sefrekuensi dan memiliki pemikiran yang sama. Kelas yang tidak berisik, saya ingin kelas yang rapi. Oke, kok itu kita simpulkan karena banyak yang mengidam-idamkan kelasnya itu bersih, rapi, dan tertata. Berarti yang pertama sekali adalah apa itu kalimatnya? Kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Kelas yang selalu kompak tadi ya tadi. Berarti kalau dia kompak itu kita menghormati antara teman, ya kan? Kemudian selain kompak, selain antar teman dan kemudian menghargai pendapat teman dan guru. Kemudian karena ini sudah ada di dalam kelas ini, berarti ada satu keyakinan kelas yang belum masuk. Apa lagi? Disiplin. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian yang ingin kelasnya bersih, saling menghormati, kemudian saling menyayangi dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah kedisiplinan waktu. Nah, sekarang kalau sudah kita bentuk keyakinan ini, apakah konsekuensinya apabila ada salah satu di antara kita yang melanggar? Kalau tadi saling menghormati sudah termasuk ya di sana adabnya, tata keramanya. Adab berarti tidak boleh berbicara kok. Kemudian saling menghormati itu apabila temannya bertanya jangan diejek. Itu namanya saling menghormati. Nah, apa konsekuensi yang akan kita lakukan apabila ada salah satu di antara kita melanggar daripada keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa konsekuensinya? Apa itu? Gak ada konsekuensinya? Ada. Gak bisa lah. Ya, sama aja berarti ada keyakinan dengan tidak ada keyakinan sama-sama tidak ada gunanya. Apa konsekuensinya? Apa? Jangan. Angkat tangannya. Siapa yang mau kasih ide atau pendapat apabila ini dilanggar? Angkat tangannya. Raise your hand, please. Ada? Pak Levi? Gak ada? Rizky? Keliling-keliling sekolah. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal dan mencintai sekolah. Boleh keliling-keliling sekolah. Konsekuensi. Sabar.
Wakil dari kalian semua. 11 TKJ 3. 2. Oh iya. Sini, tanda tangan Pak Devi. Nah, 11 TKJ 2. Oke, Bang? Nanda, adapun alasannya memanggil kamu hari ini adalah untuk membahas kenapa kamu bolos pada saat mapel MM. Karena setahu Mem kamu adalah anak yang rajin dan jarang sekali membolos. Iya Mem, tadi Nanda bolos dari jam pelajaran FM sama Pak Ayub Mem. Tadi Nanda permisi untuk ke toilet Mem, tapi Nanda singgah ke perpustakaan untuk menghindari proses pengumpulan tugas gitu. Oke, Nanda, tidak apa-apa jika kamu membuat kesalahan seperti itu. Tentu kamu punya alasan ya kan Nanda? Apa boleh Mem tahu? Apa alasannya? Jadi Mem, 5 hari yang lalu ayah saya sakit Mem di rumah sakit, dan saya harus menjaga ayah saya bersama ibu saya di rumah sakit Mem. Setiap hari saya harus pulang ke rumah dan lanjut ke sekolah untuk sekolah Mem, dan saya tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas gitu. Mem turut prihatin ya Nanda atas masalah yang menimpa kamu dan keluarga. Nah di sini Mem tidak menyalahkan kamu karena kamu memang punya masalah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan bolos di jam pelajaran, kemudian pergi ke perpustakaan, apakah itu benar? Tidak Mem. Nah di sini kita ingin atau Mem ingin mencari penyelesaian bersama ya. Nah seyogianya kamu pasti tahu kalau sekolah dan belajar itu berguna untuk masa depan kamu, ya kan? Benar Mem. Jika kamu bolos tentu akan merugikan diri kamu sendiri. Menurut kamu apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Mem. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Bertanggung jawab untuk mengumpul tugas. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Iya Mem, saya ingin memperbaikinya Mem. Oke, Mem mendengarnya itu senang sekali. Sekarang ini marilah kita bersama-sama mengindahkan keyakinan kelas kita Nanda yang telah kita sepakati bersama. Kemudian apalagi yang tidak kamu lakukan? Saya bakal minta maaf sama Pak Ayub Mem, karena saya sudah bolos di jam pelajaran Pak Ayub. Baiklah Nanda, karena kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan juga bersedia memperbaikinya, Mem doakan semoga ayah kamu lekas sembuh ya nak ya. Iya Mem, amin. Oke, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Oke Mem, kasih ya Mem. Oke, sampai Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Firansyah dari kelas 11 RPL 1 dari SMK Musda Perbaungan. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama Mem Sabaria tentang masalah yang saya hadapi. Semoga saya terus mengingat atas nasihat yang telah diberikan oleh Mem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.